Halo semuanya, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yuk kita simak video penjelasannya. Menghindari bahaya lingkungan. Lingkungan yang tidak baik bisa mengganggu setiap aktivitas manusia. Tidak baiknya kondisi lingkungan ini tidak hanya mengganggu kondisi kesehatan manusia dalam fisiknya, tetapi juga dalam kondisi psikisnya. Semakin berkembangnya kemampuan manusia, semakin besar perubahan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan, yang pada akhirnya menjadi bencana yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Berikut adalah bencana-bencana yang dihadapi manusia saat ini. Yang pertama, pencemaran udara dan air tanah. 2. Penggunaan energi terus-menerus. 3. Penumpukan bahan kimia. 4. Pencemaran lingkungan oleh sampah atau pembuangan sampah. 5. Pembuangan air limbah atau air kotor, dan masih banyak lagi. Dengan menghindari bahaya lingkungan, kita bisa melakukan pencegahan. Pencegahan ini dilakukan agar tidak timbul masalah lebih lanjut. Lalu bagaimana kita menghindarinya? Yaitu dengan yang pertama, penyediaan air yang bersih. Kedua, pengelolaan limbah dan sampah. Ketiga, pengontrolan dan pencegahan pencemaran tanah. Keempat, jika terjadi pencemaran udara, kita bisa menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan lain sebagainya. Kelima, melakukan sanitasi. Sanitasi adalah suatu komponen dari kesehatan yang merupakan perilaku yang disengaja dengan guna membudayakan hidup bersih. Keenam, pembersihan udara dalam ruangan dengan penyediaan filter. Dalam lingkungan rumah sakit, kebersihan merupakan kondisi lingkungan yang sehat, bersih, dan rapi. Kondisi ini sangat diperlukan, karena ketika lingkungan rumah sakit tidak sehat dapat mempengaruhi kesehatan pasien dari kondisi psikologis pasien. Limbah yang dihasilkan dari bermacam aktivitas di rumah sakit bersifat toksin, radioaktif, dan pencemaran area. Berikut bahaya buruknya area di dekat rumah sakit, serta metode kita mengatasinya serta menghindarinya. Sampah medis. Dalam melakukan aktivitas pelayanan kesehatan, rumah sakit sangat menciptakan beberapa sampah yang lumayan banyak tiap harinya. Paling utama sampah padat, yaitu sampah jenis medis dan non-medis. Untuk menjauhi insiden yang tidak diidamkan, maka pengelolaan dan pemisahan sampah padat medis dan non-medis diperlukan. Tidak cuma sampah medis yang jadi permasalahan, namun juga sampah yang berasal dari pengunjung yang tiba maupun pasien. Dengan mencegahnya, perlu pemahaman dari diri kita sendiri buat tidak membuangnya secara sembarangan, serta pula menolong membuang sampah yang telah kita amati. Namun, kita pula tidak boleh memegang sampah itu secara langsung. Kita dapat mengangkatnya dengan memakai perlengkapan pelindung berbentuk sarung tangan. Tujuan untuk melindungi serta memelihara keadaan ini tidak hanya menjadi tugas pimpinan, tetapi jadi tugas seluruh karyawan rumah sakit, termasuk juga penderita serta pengunjungnya. Dengan demikian, akan diperoleh situasi atau susunan yang aman, nyaman, asri, tentram, leluasa, dan seluruh kendala sehingga bisa membagikan kepuasan kepada pasien dalam proses penyembuhan. Menghindari cedera orang lain. Banyak hal yang bisa menyebabkan cedera, entah itu buruknya kondisi lingkungan, ketidakpedulian atau kepekaan terhadap sekitar, maupun terhadap diri sendiri, kecerobohan dan ketidaksengajaan. Cedera bisa saja terjadi pada siapa saja. Maka dari itu diperlukan antisipasi untuk cedera. Antisipasi cedera merupakan suatu ramalan terhadap suatu keadaan individu yang memiliki risiko untuk mengalami cedera akibat dari kondisi lingkungan. Adapun jenis cedera yang sering dialami yaitu yang pertama, jatuh. Yang kedua, pendarahan. Yang ketiga, cedera pada tubuh. Contohnya di bagian leher, kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu patah tulang. Yang kelima, sendi bergeser. Yang keenam, tersayat atau teriris. Yang ketujuh, tersandung. Berikut cara menghindari cedera.
Yang pertama, lebih memperhatikan sekitar. Yang kedua, adanya tindakan berupa pengawasan atau edukasi. Yang ketiga, menyediakan pelindung tubuh jika bepergian menggunakan transportasi. Yang keempat, memeriksa keadaan terlebih dahulu. Yang kelima, memastikan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan. Yang keenam, tidak menempatkan barang-barang berbahaya berupa gunting, jarum, pisau, setrika panas di tempat yang tidak mudah tersentuh ataupun rawan jatuh. Yang ketujuh, membersihkan lingkungan. Yang kedelapan, memeriksa peralatan masak seperti pemasangan tabung gas. Berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan emosi, kebutuhan, ketakutan, atau pendapat. Kita menggunakan komunikasi sebagai cara untuk membangun sebuah hubungan dan bekerja sama satu sama lain. Komunikasi adalah sebuah proses menyampaikan sebuah pesan yang bermakna satu sama lain. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal ini juga dilengkapi dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini berfungsi untuk kita nantinya untuk bisa mengetahui kondisi emosional seseorang. Dalam komunikasi ini, bisa saja terjadi hambatan. Hambatan ini dapat merusak sebuah hubungan jika tidak dihindari. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut. Efek status sosial. Adanya suatu perbedaan sosial yang dimiliki. Masalah semantik. Faktor ini menyangkut penggunaan bahasa seseorang komunikator dalam menyalurkan pikiran dan perasaan pada komunikan. Kesalahan dalam pengucapan dapat menyebabkan salah pengertian atau penafsiran, distorsi persepsi yang disebabkan oleh perbedaan cara berpikir dan sempitnya cara pemikiran kepada orang lain, sehingga menyebabkan perbedaan persepsi atau cara pandang antara satu dengan lain. Perbedaan kultur. Komunikasi yang terhambat karena perbedaan arti kata-kata disebabkan dengan adanya perbedaan kebudayaan dan lingkungan sosial. Tidak adanya respons. Saat komunikator mengirimkan sebuah pesan kepada komunikan tetapi tidak ditanggapi ataupun direspon oleh komunikan, maka komunikasi tersebut hanya menjadi sia-sia. Terjadinya komunikasi ini memiliki tujuan untuk mengenali satu sama lain, agar komunikasi yang terjalin memiliki pengertian yang jelas serta menggambarkan kepercayaan antar satu sama lain. Nah, selain itu juga harus terdapat beberapa komponen yang harus dijaga dengan tujuan menjaga hubungan komunikasi tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menyebabkan kerusakan hubungan. Nah, bagaimana komunikasi ini bisa terjalin dengan baik agar seorang bisa mengungkapkan emosi, kebutuhan, dan ketakutan dan pendapatnya? Kita harus mulai dengan meningkatkan kemampuan komunikasi. Berikut cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan komunikasi kita ataupun orang lain. Nah, yang pertama ada mengatasi pandangan negatif. Kita wajib untuk mengira bagaimana sudut pandang orang lain. Melihat dari sudut pandang orang lain itu apakah orang tersebut terlihat memihak atau tidak memihak, dan tidak meluapkan atau menambahkan emosi pribadi kita saat berperilaku. Nah, jadi kita melihat perkara dari tiga sudut pandang yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk membantu kita berpikir dan bersikap empati dahulu sebelum menilai dan menyertakan emosi dalam perkataan kita. Nah, untuk memahami orang lain juga kita harus mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Nah, yang kedua ada mendengarkan. Jadi mendengarkan itu kita menaruh perhatian terhadap sesuatu. Nah, alasan kita mendengarkan lawan bicara adalah untuk memahami dan memperoleh informasi atau fakta, dan kita bisa menganalisis terhadap fakta tersebut. Dan pada akhirnya kita bisa membangun dan memelihara hubungan dan tentunya bertujuan untuk menolong orang lain. Yang ketiga ada menekan ego. Jadi kita bisa belajar untuk memahami perasaan orang lain dan mendengarkan mereka.
dengan menekan juga ego kita. Yang keempat ada menggunakan bahasa nonverbal. Jadi ketika berkomunikasi dengan memakai bahasa verbal ini, kita menggunakan atau memanfaatkan gerak-gerik anggota tubuh seperti yang saya lakukan. Nah, kemampuan kita memanfaatkan anggota tubuh ini agar nantinya kita bisa menimbulkan suatu rasa nyaman tersendiri antar lawan bicara dan kita. Sebagai contoh ya, yaitu kita dengan cara kita berdiri, bergerak, menatap dan tersenyum. Hal ini akan memberi suatu nuansa komunikasi yang lengkap, terlebih lagi terhadap penyampaian dari kata-kata kita. Yang kelima ada menghindari perspektif negatif orang lain. Jadi kita tidak boleh menjudge atau mengira atau menilai orang lain dari pandangan yang negatif terlebih dahulu. Yang keenam ada open-minded. Jadi kita menerima sisi lain dari orang lain dan kita menghargai pendapat mereka. Yang ketujuh ada empati, adalah sikap di mana kita seolah-olah merasakan apa yang dirasakan lawan bicara, bagaimana kita berada di posisi lawan bicara dengan tujuan bagaimana nantinya kita bisa memberikan suatu respon yang tepat. Yang ke-8 yaitu menghadapi konflik. Jadi kita dapat menjadi mediator jika dalam komunikasi itu terjadi konflik, dengan kita berkomunikasi dengan sabar atau dengan berkepala dingin agar komunikasi kita dengan orang lain bisa berjalan dengan baik atau dengan lancar. Kegiatan ini paling sering yang dilakukan oleh perawat. Jadi maka dari itu kita harus membangun juga perspektif dalam pikiran kita dan juga melatih kita dalam berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Karena seseringnya kita berkomunikasi dengan pasien, kita bisa mengetahui sifat mereka. Dengan hal itu kita bisa mempelajarinya dan membangun diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, terlebih dalam kita berkomunikasi. Sekian dari tugas kelompok video kami. Semoga video ini bisa menjadi sarana edukasi bagi kita semua dan juga menjadi manfaat kita untuk kedepannya. Nah, sekian dan terima kasih. Halo, siapa nih yang cita-citanya jadi seorang perawat? Nah, buat kalian who wants to be nurse, nah kalian bisa banget nih ngecek kampus kita. Nah, untuk websitenya or for more info about our campus, you guys can go through this link, or maybe you guys want really to kepoin more about our campus, kalian juga bisa ngecek di IG kampus kita. So, can't wait to see you guys maybe next year. So, don't forget to join our campus right away. Okay, that's it. Goodbye.